suasana kampung, warga menunggu pembagian bantuan sosial dengan penuh harap. Di tengah harapan rakyat kecil untuk mendapatkan bantuan sosial, ada bayang-bayang gelap yang mengintai, yaitu korupsi. Uang bantuan berhamburan tapi diserap oleh tangan-tangan gelap. Tahukah kamu, korupsi dana bantuan sosial adalah tindakan penyalahgunaan atau penggelapan dana yang diperuntukkan bagi bantuan sosial oleh oknum atau kelompok tertentu untuk keuntungan pribadi atau kelompok diri, sehingga mengakibatkan dana tersebut tidak sampai kepada penerima yang berhak dan merugikan masyarakat serta negara. Korupsi dana bantuan sosial adalah kejahatan yang merampas hak mereka yang paling membutuhkan. Tapi bagaimana sebenarnya praktik jahat ini terjadi? Ada banyak cara oknum menyalahgunakan bantuan sosial, antara lain 1. Manipulasi data penerima, menghilangkan nama penerima yang berhak agar dana bisa dialihkan. 2. Markup harga dan kualitas bantuan penjualan barang bantuan dengan harga yang dilebih-lebihkan. 3. Penggelapan dana-dana bantuan yang seharusnya digunakan untuk pengadaan bantuan, diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Keempat, kolusi dan nepotisme penyaluran bantuan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus dengan pengelola dana. Penggelembungan jumlah bantuan. Mengajukan jumlah bantuan yang melebihi kebutuhan sebenarnya, dan menggunakan kelebihan dana untuk kepentingan pribadi. Lalu, kenapa korupsi ini bisa terjadi? Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Proses yang tertutup dan minimnya pelaporan membuat penyalahgunaan dana sulit terdeteksi, menambahkan risiko korupsi. Data penerima yang tidak valid. Ketidakakuratan data penerima, termasuk penerima fiktif, menciptakan peluang bagi oknum untuk menyalahgunakan dana merugikan yang benar-benar membutuhkan. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan yang tidak memadai dan lemahnya penegakan hukum memungkinkan praktik korupsi berlangsung tanpa sanksi, sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku. Budaya korupsi dan nepotisme. Praktik nepotisme dalam penyelenggaraan dan bansos menyebabkan penyimpangan, menghalangi prinsip keadilan, keterbatasan pendidikan dan kesadaran anti korupsi. Pengelolaan dan masyarakat kurang teredukasi mengenai dampak korupsi dan mekanisme untuk mencegahnya, sehingga sulit bagi mereka untuk berperan aktif dalam pencegahan, motivasi ekonomi dan keserakahan. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cepat menjadi pendorong utama bagi individu untuk terlibat dalam praktik korupsi. Korupsi bantuan sosial menimbulkan dampak serius. 1. Kerugian ekonomi bagi negara. 2. Ketidakadilan sosial dan masyarakat miskin yang tidak terbantu. 3. Menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga sosial. Namun semua belum terlambat. Ini yang harus kita lakukan. Transparansi dan aksesibilitas, validasi data penerima, pengawasan dan audit, pendidikan etika pengelola, partisipasi masyarakat, perlindungan pelapor, digitalisasi penyaluran dana. Bersama, kita bisa melawan korupsi, agar setiap tetes harapan yang dititipkan lewat bantuan sosial sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan. Stop korupsi, selamatkan harapan. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.